Pernah bayangkan gimana kakek nenek kita merayakan Lebaran tanpa HP dan internet? Yuk, kita pulang ke masa lalu. Lebaran atau Idul Fitri di Indonesia sudah dirayakan sejak masa Kesultanan Islam sebagai simbol kemenangan diri. Di tahun 50-an, Lebaran adalah tentang rasa syukur setelah masa perang. Semuanya serba sederhana tapi sangat sakral. Dulu, nggak ada mall. Ibu-ibu pergi ke pasar tumpah sejak subuh buat beli bumbu rendang segar dan janur kelapa. Zaman dulu, ketupat dianyam sendiri di teras rumah sambil bercengkrama dengan tetangga. Nggak ada yang beli jadi. Aroma Lebaran dulu adalah bau asap kayu bakar. Rendang dimasak berjam-jam di atas tungku tanah liat yang besar. Baju baru nggak beli di toko online. Biasanya kain dibeli berbulan-bulan sebelumnya dan dijahit sendiri di rumah. Tahun 70-an, istilah mudik mulai populer seiring banyaknya orang desa yang merantau ke Jakarta untuk bekerja. Dulu, cara bilang maaf lahir batin adalah lewat kartu lebaran yang dikirim via pos. Desainnya sangat khas, kantor pos jadi tempat paling sibuk. Orang rela antre berjam-jam demi mengirimkan kabar rindu ke kampung halaman. Panjang sekali. Malam takbiran dulu identik dengan pawai obor. Anak-anak keliling desa sambil memukul beduk kulit yang mantap. Suara takbiran dulu murni dari pukulan tangan ke kulit beduk, bukan dari rekaman kaset atau speaker masjid. Pagi hari, semua orang membawa sajadah kain menuju lapangan desa. Bau minyak wangi melati tercium di mana-mana. Sungkeman adalah momen paling mengharukan. Anak bersimpuh di kaki orang tua untuk meminta maaf setulus hati. Menu wajib, ketupat, opor ayam kampung, rendang daging, dan sambal goreng ati. Semuanya hasil masakan ibu. Ingat kaleng biskuit Kongguan? Isinya seringkali bukan biskuit, tapi rengginang buatan nenek. Anak-anak dulu senang bukan main kalau dapat salam tempel uang kertas baru senilai 100 atau 500 rupiah. Di era 80-an, radio jadi teman setia untuk mendengarkan jadwal penetapan Idul Fitri dari pemerintah. Mudik zaman dulu butuh perjuangan, kereta api uap yang berasap dan jendela yang selalu terbuka meski berdebu. Meski dilarang, petasan kertas jadi bumbu lebaran anak-anak 90-an. Halaman rumah penuh dengan kertas merah. Masuk tahun 2000-an, SMS mulai menggantikan kartu lebaran. HP Nokia 3310 jadi primadona buat kirim pesan ucapan. Mudik identik dengan kemacetan horor di jalur Pantura, berhari-hari di jalan demi bisa makan opor di rumah. Warteg dan warung tenda di pinggir jalan jadi pahlawan bagi para pemudik yang kelaparan di tengah kemacetan. Enak banget pas banget. Tahun 2010, ucapan lebaran pindah ke Facebook. Orang-orang mulai pamer foto keluarga dengan baju seragam. Tren baju lebaran mulai berubah setiap tahun, dari model kaftan, gamis brokat, hingga koko kekinian. Ibu, bapak, aku kangen banget. Kami juga kangen kamu, nak. Kamu sehat kan? Iya, sehat. Senang bisa lihat kalian. Sekarang salam tempel nggak harus pakai amplop. Tinggal scan QRIS atau transfer tigen. Oh, gampang sekali ya? Iya, tinggal scan saja. Mudik sekarang lebih cepat lewat tol Trans Jawa. Perjalanan Jakarta-Semarang yang dulu 20 jam, kini cuma 6 jam. Dulu kirim ketupat, sekarang kirim hamper estetik berisi kopi, skincare, atau kue artisan kelas atas. Takbiran sekarang sering diramaikan dengan sound system raksasa di atas truk, beradu suara di jalanan kota. Tradisi ziarah kubur nggak pernah berubah. Mendoakan leluhur jadi agenda wajib setelah sholat Id selesai. Bau bunga Kamboja dan tanah basah di pemakaman selalu bikin hati tenang dan ingat akan asal-usul kita. Open house berarti pintu rumah selalu terbuka. Siapapun yang lewat boleh mampir buat makan opor bareng. Dulu nastar cuma isi selai nanas. Sekarang ada varian coklat, keju, bahkan matcha yang kekinian banget. Kue kastengel dengan taburan keju melimpah selalu jadi rebutan pertama di meja tamu. Gurihnya nggak ada lawan. Mudik pakai motor adalah perjuangan luar biasa. Menempuh ratusan kilometer demi satu tujuan, kampung halaman. Sering ada tulisan lucu di belakang motor pemudik. Maaf, Mak, menantunya masih jadi rahasia Tuhan. Rest area sekarang sudah kayak mall. Ada masjid megah, restoran terkenal, sampai tempat buat selonjoran yang nyaman. Sekarang adu nyali kita. Ayo, sulami. Di Pontianak, ada festival meriam karbit raksasa di pinggir sungai Kapuas yang jadi tradisi turun-temurun. Dulu ibu masak pakai tungku kayu, lalu kompor gas, dan sekarang banyak yang pakai kompor induksi yang praktis. Dulu rendang harus terus dipanasin, sekarang tinggal masuk kulkas dan dihangatkan pakai microwave dalam semenit. Ayo kita cuci piring lebaran ini bareng-bareng. Siap Bu, aku bilas yang itu. Bagus, kerjasama kita mempercepat semuanya. Indahnya toleransi di Indonesia, banyak warung makan tutup tirai saat siang hari demi menghargai. Pak, ayam goreng satu ya? Baik, Pak. Bukber jadi ajang reuni paling ampuh. Ketemu teman TK sampai kuliah cuma buat cerita masa lalu. Selamat. Betul, fenomena war takjil sekarang jadi seru. Lintas agama ikut berburu gorengan dan kolak sejak jam 4 sore. Stasiun kereta api sekarang makin rapi dan tertib. Nggak ada lagi penumpang yang nekat naik di atas gerbong. Bagi yang punya budget lebih, mudik lewat udara jadi pilihan agar bisa sampai ke kampung dalam hitungan jam.
Kapal feri merek Bakauheni jadi saksi bisu ribuan kendaraan yang ingin menyeberang antar pulau setiap tahunnya. Tradisi halal bihalal di kantor biasanya penuh dengan acara maaf-maafan dan makan bersama rekan kerja. Playlist Lebaran berubah, dulu lagu klasik, sekarang didominasi lagu religi dari band Gigi atau Opik. Lebaran belum lengkap tanpa nonton film keluarga spesial di TV bareng sepupu dan keponakan di ruang tamu. Aku mau kartun. Iya, kartun dulu. Berita arus mudik. Gak mau, kartun aja. Pedagang uang baru di pinggir jalan selalu muncul, menukar uang besar jadi lembaran kecil yang masih kaku. Pakai baju dan sepatu baru di hari Lebaran memberikan rasa percaya diri ekstra saat keliling rumah saudara. Masyarakat Betawi punya tradisi nyorok, yaitu mengantarkan bingkisan makanan ke rumah saudara yang dituakan. Di Aceh ada tradisi meugang, memasak daging dalam jumlah besar untuk dinikmati bersama keluarga tercinta. Di Pekalongan, ada pemotongan lopis raksasa seberat ratusan kilo yang dibagikan secara gratis ke warga. Malam Tumbilo Tohe di Gorontalo mengubah kota jadi lautan lampu minyak yang indah menjelang hari kemenangan. Dari kirim pesan lewat pagar, lalu HP jadul, sekarang ucapan selamat Lebaran bisa muncul di jam tangan pintar. Zaman sekarang, wajib hukumnya buat foto OOTD, cari spot tercantik buat dipamerin di Instagram atau TikTok. Foto keluarga nggak langsung diupload, harus diedit dulu biar warnanya makin estetik dan wajah makin glowing. Bingung bikin kata-kata puitis? Sekarang banyak yang pakai AI buat bikin ucapan Lebaran yang menyentuh hati. Belanja baju Lebaran sekarang ada midnight sale. Mall buka sampai tengah malam buat pemburu diskon besar. Saat Lebaran, Jakarta mendadak jadi kota mati. Jalanan yang biasanya macet total jadi sepi dan lengang. Lucunya, warga yang tinggal di Jakarta sering berfoto di tengah jalan raya yang kosong saat Lebaran tiba. Kuliner sisa Lebaran yang dipanaskan berkali-kali sampai rendangnya menghitam justru adalah yang paling nikmat. Bagi yang nggak sempat masak, penjual ketupat matang di pinggir jalan jadi penyelamat di pagi hari. Momen paling berat adalah saat harus pamit pulang kembali ke perantauan. Pelukan orang tua terasa sangat erat. Mobil pemudik yang pulang ke kota pasti penuh dengan bekal, beras, kerupuk, sampai sambal botolan dari ibu. Meski lelah di jalan, melihat wajah bahagia orang tua di kampung bikin semua perjuangan terasa sangat berharga. Rasa malas mulai menyerang saat harus kembali bekerja. Kenangan liburan di desa masih nempel di kepala. Selalu ada janji dalam hati, tahun depan harus pulang lagi dengan keadaan yang jauh lebih sukses. Kita pernah melewati Lebaran lewat layar HP saat pandemi, mengajarkan kita betapa berharganya sebuah pertemuan. Lebaran adalah pestanya UMKM, pembuat kue kering rumahan, banjir pesanan sampai kewalahan. Terima kasih untuk polisi dan petugas jalan tol yang gak libur demi menjaga kelancaran mudik kita semua. Apresiasi juga untuk petugas kebersihan yang bekerja ekstra keras membersihkan sampah lapangan setelah sholat Id. Lebaran bukan cuma soal baju baru, tapi soal membersihkan hati dan memaafkan segala khilaf yang lalu. Cuma di Indonesia, tradisi mudik dan Lebaran bisa semeriah dan sedalam ini maknanya bagi semua orang. Apa kenangan Lebaran zaman dulu favorit kalian? Tulis di kolom komentar dan jangan lupa subscribe.